Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermina Sari Sipahutar, NPM 19060001, Prodi Pendidikan Sejarah semester 5. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang judulnya, yaitu yang pertama latar belakang bimbingan konseling. Yang pertama sosial kultural, yang kedua pendidikan, yang ketiga ialah psikologi. Yang pertama kita akan membahas yang sosial kultural. Landasan sosial kultural yang mengingatkan bahwa bimbingan konseling yang hendak dikembangkan adalah bimbingan yang untuk seluruh rakyat Indonesia dengan kebinekaan budaya. Oleh sebab itu, pelayanan bimbingan dan konseling sebaiknya tidak disamarkan untuk semua klien dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Bimbingan dan konseling antar budaya yang mempertimbangkan nilai-nilai dan aspek-aspek sosial budaya lainnya yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu perlu dikembangkan. Yang bagian B, yang bagian A, landasan sosial kultural yang dapat menimbulkan masalah. Yang pertama ialah perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman yang modern mendorong perubahan dalam lingkungan sosial kultural, masyarakat lebih senang menggunakan barang-barang dari luar negeri daripada barang-barang dalam negeri yang memiliki nilai budaya. Masyarakat juga lebih suka bergaya hidup seperti orang barat dan meninggalkan budaya yang sudah membesarkannya mulai dari sejak kecil. Dan yang kedua ialah perubahan dan kemajuan dalam berbagai segi kehidupan. Perubahan dari zaman ke zaman semakin maju dalam segi kehidupan, memudahkan segala aktivitas masyarakat dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Hal tersebut juga dapat menimbulkan terjadinya distensi sosial karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat yang mendorong perpecahan. Dan yang kedua dalam latar belakang bimbingan konseling itu ialah pendidikan. Bimbingan dalam arti yang luas intern dengan pendidikan. Banyak ahli yang berpendapat bahwa pengertian tentang bimbingan pada pokoknya hampir bersesuaian satu sama lain. Terbukti definisi terdahulu tidak berbeda jauh dengan definisi bimbingan yang ada pada sekarang ini. Untuk memperoleh pemahaman tentang bimbingan akan dikemukakan beberapa didefinisikan bimbingan oleh beberapa ahli. Yang pertama ialah Holt Alberti. Menurut dia, bimbingan di sekolah merupakan aspek program pendidikan yang berkenan dengan bantuan terhadap para siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya dan untuk merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan, kebutuhan sosialnya sendiri. Dan yang kedua ialah menurut Kirchhoff, bimbingan atau pendidikan itu ialah penolong individu agar dapat mengenal dirinya dan supaya individu dapat mengenal serta dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang ketiga ialah Stikas dan Dorji. Menurut mereka, bimbingan itu adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok supaya individu itu dapat menyelesaikan diri dan memecahkan masalah-masalahnya. Definisi ini menekankan pada pribadi. Dan bagian yang ketiga ialah dari latar belakang bimbingan konseling ialah psikologi. Di sini kita akan membahas tentang psikologi. Ada beberapa karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologi. Antara lain, mereka mendapatkan kebutuhan akan rasa aman, cinta, pemeliharaan, kekuatan, seks, dan perhatian di luar hubungan konseling. Mereka juga menjauhkan masa lalu dan persoalan yang sedang mereka hadapi dari konseling. Masalah pribadi terpisah dari pekerjaan. Mereka waspada akan prasangka
pribadi dan tidak mempunyai perasaan negatif terhadap klien. Dapat membedakan antara apa yang diinginkan konselor dan apa yang diinginkan klien. Mereka dapat bertahan hidup dan hidup dengan baik. Mereka memiliki kehidupan di luar konseling yang menyenangkan. Kesehatan psikolog yang baik akan terhambat bila konselor membiarkan ketakutan dan ketidakpuasan atas kehidupan pribadinya menjadi pseudo-komite konseling, yaitu merasa aman, puas, dan penting saat konseling. Baiklah, untuk latar belakang konseling mungkin sampai disitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.